Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rita Asaf. Kali ini dalam video pembelajaran kita akan membahas tentang mengenal dan menggunakan mikroskop. Kalian tentunya sudah tahu bahwa di bumi ini ada makhluk hidup yang berukuran sangat kecil. Tempat hidupnya juga ada di mana-mana, misalnya di dalam tanah, dalam air, dalam sisa-sisa makhluk hidup, dalam tubuh manusia, bahkan juga dalam sebutir debu. Untuk dapat mengamati makhluk hidup yang berukuran sangat kecil ini, kamu tentunya memerlukan alat bantu yang disebut mikroskop. Nah, untuk lebih paham tentang mikroskop ini, tentu kalian harus mengenal dulu bagian-bagian dari mikroskop ini. Yang pertama, lensa okuler. Nah, lensa okuler ini adalah lensa yang berhubungan dengan mata langsung pengintai atau pengamat yang berfungsi untuk memperbesar bayangan objek. Nah, pada lensa okuler ini ada 3 buah lensa yang bisa digunakan, yaitu dengan perbesaran 5 kali, 10 kali, dan 15 kali. Kemudian yang kedua yaitu tabung. Nah, tabung ini dia berfungsi untuk menghubungkan lensa okuler dan lensa objektif. Bagian yang selanjutnya adalah revolver. Revolver ini berfungsi untuk mengatur perbesaran lensa objektif yang diinginkan. Kemudian lengan. Lengan mikroskop ini dia berfungsi sebagai pegangan pada saat memindahkan atau membawa mikroskop. Lensa objektif. Lensa objektif ini adalah lensa yang berada di dekat objek atau benda yang akan diamati. Nah, di sini dia berfungsi untuk memperbesar bayangan benda. Nah, susunan lensa biasanya terdiri atas 3 atau 4 buah dengan perbesaran masing-masing 4 kali, 10 kali, 45 kali, dan 100 kali. Kemudian bagian yang selanjutnya adalah meja benda. Meja benda atau biasa disebut meja sediaan. Nah, di sini meja benda ini berfungsi sebagai tempat untuk meletakkan objek atau preparat yang akan diamati. Nah, bagian tengah dari meja ini terdapat lubang untuk melewatkan sinar. Kemudian penjepit atau klip. Nah, penjepit ini berfungsi untuk menjepit preparat agar kedudukannya tidak bergeser ketika sedang diamati. Selanjutnya ada pengatur kasar atau pemutar kasar yang biasa disebut makrometer. Nah, pengatur kasar ini berfungsi untuk menggerakkan tubus ke atas dan ke bawah secara cepat. Lalu ada pengatur halus atau pemutar halus yang biasa disebut mikrometer. Nah, di sini pemutar halus berfungsi untuk menggerakkan atau menjauhkan, mendekatkan lensa objektif, lensa objektif terhadap preparat secara pelan atau halus. Selanjutnya, di sini juga ada bagian mikroskop yang disebut sumber cahaya. Pada mikroskop tertentu tidak menggunakan cermin, tapi menggunakan sumber cahaya sendiri. Untuk jenis mikroskop yang menggunakan cermin seperti ini, cermin tersebut berfungsi untuk memantulkan cahaya yang diarahkan ke objek. Kemudian diafragma. Diafragma ini dia berfungsi untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke objek melalui lubang-lubang yang bermacam-macam ukurannya. Dan kemudian yang terakhir, kaki mikroskop.
yang berfungsi untuk menyangga atau menopang mikroskop. Nah, itulah tadi bagian-bagian mikroskop yang perlu kalian ketahui. Sekarang kita lanjut pada bagaimana langkah-langkah menggunakan mikroskop. Langkah yang pertama yaitu mengambil mikroskop dari kotak penyimpanannya. Nah, pada saat mengambil mikroskop dari kotak penyimpanan ini, tangan kanan memegang bagian lengan mikroskop dan tangan kiri memegang alas mikroskop. Kemudian mikroskop ini diletakkan di tempat yang datar, kering, dan memiliki penerangan atau cahaya yang cukup. Kemudian langkah yang kedua adalah putar revolver sehingga lensa objektif dengan perbesaran lemah berada pada posisi satu poros dengan lensa okuler. Ini ya, lensa kita putar, perbesaran terlemah berada pada posisi satu poros dengan lensa okuler. Nah, pada saat kita memutar ini, ketika dia sudah berada pada satu poros akan terdengar bunyi klik pada revolver. Kemudian langkah yang ketiga adalah pasang lensa okuler dengan lensa yang memiliki ukuran perbesaran sedang. Nah, cahaya nanti akan tampak terang berbentuk bulat seperti ini. Nah, untuk mendapatkan seperti ini bisa diatur dulu diafragmanya untuk mendapatkan cahaya yang terang. Kemudian ini atur cermin untuk mendapatkan cahaya yang akan dipantulkan ke diafragma sesuai kondisi ruangan. Nah, pengaturan ini dilakukan dengan cara melihat melalui lensa okuler. Kemudian langkah keempat adalah menyiapkan preparat yang akan diamati. Ini ya, preparat yang akan diamati. Kemudian diletakkan pada meja sediaan. Kemudian diatur agar bagian yang akan diamati, ini seperti ini ya. Bagian yang akan diamati ini tepat berada di tengah lubang meja preparat. Kemudian ketika posisinya sudah tepat, preparat tersebut dijepit dengan penjepit objek. Kemudian langkah kelima adalah aturlah fokus untuk memperjelas gambar objek dengan cara memutar pengatur kasar atau makrometer ini secara perlahan sambil dilihat dari lensa okuler sampai lensa objektif berada pada posisi terdekat dengan meja preparat. Kemudian dilanjutkan dengan memutar pengatur halus atau mikrometer untuk memperjelas bayangan objek. Nah, jika letak preparat belum tepat, kaca objek dapat digeser dengan lengan yang berhubungan dengan penjepit. Kemudian langkah keenam adalah setelah preparat terlihat, untuk memperoleh perbesaran kuat, gantilah lensa objektif dengan ukuran dari 10 kali, perbesaran 10 kali, 40 kali, atau 100 kali dengan cara memutar revolver hingga terdengar bunyi klik. Nah, usahakan agar posisi preparat ini tidak bergeser. Jika hal ini terjadi, tentu kamu harus mengulang lagi dari awal. Dan langkah terakhir yang ketujuh adalah
Setelah selesai menggunakan mikroskop, bersihkan mikroskop dan simpan kembali pada tempat penyimpanan. Demikianlah pembahasan kita pada video pembelajaran kali ini tentang mengenal dan menggunakan mikroskop. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran kita selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.